Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husna Fatimah dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, peminatan Biostatistik dan Informasi Kesehatan. Di video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu dari uji hipotesis sampel tunggal, yaitu uji kesesuaian Kolmogorov-Smirnov. Syarat, kelebihan dan kekurangan, hipotesis, pengambilan keputusan, dan yang terakhir, contoh soal. Pengertian. One sample Kolmogorov-Smirnov test merupakan salah satu uji non-parametrik. One sample Kolmogorov-Smirnov test digunakan untuk uji normalitas untuk data yang berasal dari satu sampel. Dengan uji Kolmogorov-Smirnov dapat diperiksa apakah distribusi nilai-nilai sampel yang teramati sesuai dengan distribusi teoritis tertentu. Uji Kolmogorov-Smirnov beranggapan bahwa distribusi variabel yang sedang diuji bersifat kontinu dan sampel dicuplik dari populasi secara acak sederhana. Dengan demikian, uji hanya dapat digunakan bila variabel diukur paling sedikit dalam skala ordinal. Uji ini diharapkan dapat memberi informasi apakah data yang dipunyai berdistribusi normal atau tidak. Syarat uji Kolmogorov-Smirnov satu sampel, yaitu data yang digunakan yaitu data kuantitatif dengan skala pengukuran interval atau rasio. Yang kemudian data tunggal atau data yang belum dikelompokkan ke dalam tabel distribusi frekuensi. Kelebihan dan kekurangan uji Kolmogorov-Smirnov satu sampel. Kelebihan dari uji Kolmogorov-Smirnov satu sampel yaitu yang pertama, tidak bergantung pada fungsi distribusi kumulatif yang mendasari pengujian. Yang kedua, efisien dibandingkan pengujian chi-square karena tidak perlu mendiskritkan variabel. Yang terakhir, cocok digunakan untuk jumlah sampel sedang. Kekurangan dari uji Kolmogorov-Smirnov satu sampel yaitu hanya dapat digunakan sebagai uji goodness of fit untuk distribusi kontinu, kemudian rawan terjadi bias dan hasil yang tidak valid pada jumlah sampel besar. Uji Kolmogorov-Smirnov satu sampel ini yaitu H0, tidak terdapat perbedaan bermakna antara distribusi teramati dengan distribusi teoritis atau disebut dengan normal. Sedangkan HA, distribusi teramati dan distribusi teoritis berbeda secara bermakna atau tidak normal. Pengambilan keputusan. Dasar pengambilan keputusan bisa berdasarkan dari probabilitas dan berdasarkan nilai D. Dasar pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas. Jika probabilitas lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Jika probabilitas kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Dasar pengambilan keputusan berdasarkan nilai D. Jika nilai D hitung kurang dari D tabel, maka H0 diterima. Jika dihitung lebih dari sama dengan D tabel, maka H0 ditolak. Contoh soal. Suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui berat badan mahasiswa yang mengikuti pelatihan kebugaran fisik atau jasmani. Banyaknya sampel penelitian adalah sebanyak 32 orang yang diambil secara random atau acak. Data berat badan yang diperoleh dari penelitian tersebut dapat dilihat dalam tabel. Selidikilah dengan alfa 5% apakah data berat badan mahasiswa diambil dari populasi mahasiswa yang berdistribusi normal. Untuk penyelesaiannya, yang pertama adalah merumuskan hipotesis. H0, data berat badan mahasiswa mengikuti distribusi normal. HA, data berat badan mahasiswa tidak mengikuti distribusi normal. Kemudian menentukan taraf signifikansi alfa 5%. Kemudian kriteria pengujian, jika probabilitas lebih dari 0,05 maka H0 diterima.
Jika probabilitas kurang dari 0,05, maka handal ditolak. Kemudian pengujian menggunakan SPSS. Data pada tabel tersebut kemudian dimasukkan ke dalam SPSS. Berikut adalah langkah-langkah uji Kolmogorov Smirnov satu sampel menggunakan aplikasi SPSS, yaitu yang pertama klik Analyze, kemudian pilih Non-Parametric Test, legasi dialog, kemudian klik One Sample Kolmogorov Smirnov. Kemudian pindahkan data berat badan mahasiswa ke dalam tes variable list, lalu centang normal pada test distribution, lalu klik OK. Nah, ini adalah outputnya. Dapat dilihat nilai probabilitasnya yaitu pada async 0,134, yang berarti 0,134 lebih dari 0,05, maka keputusannya H0 diterima. Sehingga kesimpulannya adalah data berat badan mahasiswa mengikuti distribusi normal. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.